والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين ونسألك السداد والتوفيق آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman, jamaah salat zuhur Masjid Wal Asri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 23 Rajab, ada yang penting sekali untuk kita perhatikan di bulan ini, karena bulan ini adalah bulan solat. Allah menetapkan kewajiban 5 waktu merupakan tiang agama. Solat itu adalah tiang agama, dan itu ditetapkan 1450 tahun lebih, 1400 tahun lebih yang lalu, ditetapkan di bulan ini, di bulan Rajab. Dan Rasulullah pada waktu itu usianya sudah 50-an, 53 kira-kira. Ketika itu beliau mengalami periode yang disebut amil huzun, tahun duka cita, karena ditinggal wafat oleh pamannya, istrinya. Nah, kemudian dua-dua itu adalah orang yang sangat membantu dan mendukung dakwah Rasulullah. Pamannya Abu Talib dan juga istri Nabi Khadijatul Kubra wafat pada waktu Rasulullah sudah usianya 53 ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kompensasi kepada Nabi untuk diundang menghadap Allah. Ini kalau saya berbicara Isra Mi'raj itu enggak bisa diulas dengan cara ilmiah ya. Bagaimana mau diilmiahkan ada seorang manusia itu diangkat ke langit sampai di Sidratil Muntaha. Tidak ada pesawat terbang, tidak ada teknologi canggih. Anda bayangkan saja kalau orang mau ke ruang angkasa, itu luar biasa. Dan luar angkasa itu cuma bulan saja. Ini bumi, bulan di sini. Langit jauh sekali. Ini Nabi diangkat oleh Allah sampai langit ke-7. Dan kalau ditanyakan naik apa, banyak orang-orang cendekiawan yang mengatakan itu enggak ada burak itu. Karena mereka menggunakan pola pikir yang terbatas. Manusia itu sangat terbatas pikirannya. Ketika ada orang bertanya kepada Nabi tentang ruh manusia, kita semuanya ini masih bisa mendengar saya ngomong ini ya. Berarti ada rohnya kan? Di mana roh itu? Di kepala apa di sini? Percaya Anda ada roh itu ya? Ada nggak percaya nggak? Percaya. Lalu bagaimana roh itu? Ada yang bertanya, roh itu bagaimana ya Rasulullah? Yang menjawab itu Allah, yas'alunaka 'anir ruh. Engkau ditanya tentang roh itu. Lalu Allah mendidik Nabi, memberi tuntunan supaya dijawab, qulir ruh min amri rabbi. Itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi oleh Allah ilmu kecuali sedikit saja. Sedikit itu dibagi pakar-pakar, profesor-profesor yang sombong-sombong itu semuanya. Ya enggak semua sombong ya. Itu semuanya itu dapat bagian dari ilmu Allah yang sedikit saja. Lalu mau bicara tentang Isra Mi'raj, yang penting bukan how, bagaimana Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ada 2 perjalanan. Yang pertama perjalanan di bumi, namanya rihla ardiyah, di bumi. Dari Masjidil Haram ke mana? Masjidil Aqsa. Zaman itu tidak ada pesawat, tidak ada mobil, cuma ada kendaraan onta atau kuda atau himar saja. Orang kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sebulan baru nyampe. Jadi kalau
bolak-balik kan 2 bulan. Nabi itu diberangkatkan cuman Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lailan itu sebagian malam saja, sebagian malam. Bahkan diceritakan Rasulullah itu tidur di rumah Ummu Hani bibi Rasulullah. Masjidil Haram belum ada. Ada tapi ada arca-arca banyak waktu itu. Belum dipakai untuk sholat, belum masjid. Tapi Al-Quran sudah mengatakan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Setelah Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj yang dahsyat dan luar biasa itu, ini tempat tidurnya masih hangat, seperti baru ditinggalkan begitu. Jadi kan sebentar saja. Ini baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa diberangkatkan ke langit dengan Jibril pakai buraq. Langit pertama, langit kedua sampai ke-7. Sudah sampai, ini namanya rihla samawiyah. Ini rihla ardiyah itu bumi, kemudian samawiyah itu langit. Nah, ketika sampai di ujung langit yang ke-7, Nabi bertemu dengan berbagai macam nabi sebelumnya. Nabi-nabi itu dihadirkan oleh Allah. Bagaimana nabi dihadirkan yang sudah wafat itu? Dihadirkan oleh Allah, sholat di Masjidil Aqsa, nabi yang menjadi imam. Semua nabi-nabi hadir. Nah, kemudian nabi diberangkatkan urija ilas sama. Ini sudah nggak bisa dibayangkan lagi bagaimana ya. Orang kalau bayangkan naik pesawat terbang kemudian keluar dari pesawat terbang, gimana kira-kira? Selesai kan ceritanya? Ini terus sampai di langit yang ke-7, kemudian ke Arsy. Jibril sudah nggak mampu lagi. Jibril sudah mengatakan ilahuna ya Muhammad. Lalu Nabi bertemu dengan Allah dalam tanda petik ya. Kalau kita menghayalkan ini, bagaimana itu Sidratul Muntaha, kemudian Arsy Allah, gimana ini bertemu dengan Arsy Allah? Tapi Al-Quran mengatakan begitu. Dan yang paling penting saudara, Isra Mi'raj itu pada waktu Rasulullah akan menerima ketetapan sholat 5 waktu, Nabi masuk ke Arsy, Jibril cuma menunggu saja di Arsy. Kita kalau sudah berbicara Arsy saja bisa mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Enggak bisa dibayangkan. Tapi kalau Anda tidak percaya berarti tidak beriman. Imam Malik ditanya tentang Arsy, tentang al-istiwa. Allah itu istawa 'alal arsy. Allah itu berada di Arsy. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anha bid'ah. Istiwa itu pasti ada. Kemudian haunya nggak tahu kita. Haunya nggak tahu. Ya. Yang ada di tubuh kita aja kita nggak tahu ini. Roh ini di mana roh ini? Kok tahu-tahu ada orang duduk begini lalu rohnya dicabut. Lalu almarhum. Loh, nggak kelihatan ini. Tapi kita mengatakan, loh nggak ada roh itu. Nggak berani mengatakan begitu. Sekarang kalau misalnya Anda tidur kemudian bertemu dengan orang tua yang sudah wafat, pernah nggak Anda bertemu? Pernah? Pernah bertemu dengan, gimana itu bertemunya? Kok bisa bertemu? Apa yang bertemu itu? Itu roh itu yang bertemu. Dan kita kalau sudah tidur itu rohnya dicabut dimasukkan lagi oleh Allah. Dalilnya apa? Nabi Rasulullah itu kalau bangun tidur, di antara doanya ada beberapa versi doa. Di antara doanya Nabi mengatakan begini, alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Ya Allah, alhamdulillah yang telah mengembalikan roh saya. Jadi waktu ada tidur itu, ini nggak ada yang tidur ini ya. Kalau ada yang tidur nggak dengar loh saya ngomong ini. Ada kayak tidur ini? Kok bisa ya? Tidur tahu-tahu nggak dengar Anda. Betul nggak? Ini kalau bahasa Rasulullah, ini rohnya waktu tidur dicabut, lalu dipasang lagi. Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi, dikembalikan roh saya, wa afani fi jasadi, saya dibuat sehat. Ini doanya Nabi. Wa adzina li bidzikrih, dan saya diizinkan untuk berzikir. Nabi itu berterima kasih, bersyukur kepada Allah masih bisa mengucapkan alhamdulillah.
Apakah kita pernah berpikir itu? Ini roh, saudara. Jadi jangan lancang-lancang mau tanya urusan istiwa, urusan ini. Kalau Anda nggak percaya berarti nggak percaya Quran, begitu ya. Jadi kata Imam Malik, istiwa itu pasti, mengimaninya wajib. Bagaimananya nggak bisa tahu, manusia nggak bisa tahu. Kemudian kalau Anda mereka-reka, kira-kira begini, ini bid'ah, ini kan ngarang berarti. Yang penting saudara bukan haunya, tapi Rasulullah pada waktu itu menerima kewajiban sholat yang ditetapkan oleh Allah. Lalu Nabi mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu yang kita baca dalam sholat kita itu. Itu di mana itu? Di arsy Allah. Allahu Akbar. Jadi segala kehormatan, segala hormat, segala barokah, segala keselamatan adalah bagimu, darimu ya Allah. Itu kita baca setiap kali kita sholat. Lalu Allah memberi salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang kita baca dalam tasyahud. Lalu bagaimana Nabi kalau sholat? Nabi kalau sholat membaca seperti kalau Nabi diberi salam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kalau sholat juga mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Rasulullah bersalawat untuk Nabi Muhammad sendiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu. Jadi kita ini kalau sholat, tadi barusan sholat ya, kalau Anda bisa sholat dengan khusyuk, ya Allah, Anda membayangkan arsy, membayangkan mi'raj. Dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Masya Allah. Jadi Nabi diberi salam oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wahai Nabi, dan rahmat Allah bagimu dan barokah. Ini salam dari Allah, nggak bisa dibandingkan dengan good morning, selamat pagi, sugeng injang, whatever. Kalau Anda mengatakan selamat pagi, orangnya belum tentu selamat, yang selamat dengan paginya. Tapi coba salam Islam ini, assalamualaikum. Kalian ini selamat semua. Minta kepada Allah yang sifatnya assalam. Wa rahmatullah. Kalian akan mendapat rahmat dari Allah. Wa barakatuh. Kalian mendapat barokah dari Allah. Lalu dijawab, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuma sekarang saya beri salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 nilainya. Tapi kalau waalaikumsalam Anda cuma dapat nilai pahala 10 saja. Nabi yang mengatakan begitu. Ini istimewa ya. Jadi saudara, kalau kita sholat itu waktu tasyahud, lalu kita mengatakan begini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau Anda belajar bahasa Arab, apa artinya assalamu alayka? Itu orangnya di sini. Kalau assalamu alaihi, orangnya di sana, kita nggak ada. Assalamu ala nabi, di mana nabi kita nggak tahu. Tapi kalau assalamu alaika, salam untukmu, itu di sini sepertinya nabi di sini. Namanya khitab hadir. Conversation, kalau bahasa Inggrisnya conversation direct, itu langsung pada orangnya itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti kalau Allah memberi salam kepada Nabi. Subhanallah. Ketika Rasulullah diberi salam oleh Allah, Nabi tidak bisa menjawab waalaikumsalam. Kalau Anda memberi salam kepada saya, artinya Anda berdoa untuk saya supaya dapat selamat, supaya dapat rahmat, supaya dapat barokah. Lalu saya menjawab waalaikumsalam. Saya juga minta kepada Allah supaya yang memberi salam dikasih selamat, dikasih barokah, dikasih keselamatan. Nah, kalau Allah yang memberi salam, bagaimana jawabnya? Masa waalaikumsalam? Mengerti nggak maksud saya? Lalu Nabi menjawab, assalamu alayna Allah wa ala ibadillahi sholihin. Itu artinya salam bagi kami ya Allah, para nabi, para rasul, wa ala ibadillahi sholihin, juga salam untuk hamba Allah yang soleh. Jadi jangan lupa kita setiap hari mendoakan, saling mendoakan.
Anda mendoakan yang di Surabaya, yang Surabaya mendoakan yang di Gresik, yang di Gresik mendoakan yang di Amerika, yang di Amerika mendoakan yang di Saudi Arabia. Ini solat Islam itu luar biasa, Mas. Allahu Akbar. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Lalu asyhadu an la ilaha illallah. Nabi bersyahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi pada waktu itu mengungkapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa saya Muhammad ini adalah rasulnya Allah, utusannya Allah. Kemudian para malaikat yang hadir, atau enggak tahulah berapa miliar atau berapa triliun malaikat, semuanya pada waktu itu bersalawat untuk Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kita solat ini mengabadikan peristiwa Mi'raj yang istimewa itu. Itu artinya. Jadi kalau kita ini, saya tulis, saya baca di sini peringatan Isra Mi'raj ini, ya. Saya mengingatkan ini saja. Dan karena hari ini adalah tanggal 23 Rajab, artinya sebulan lebih, seminggu kurang lebih, kita akan menghadapi atau kedatangan tamu istimewa namanya Ramadan. Maka apa yang perlu kita kerjakan sekarang ini? Yang perlu kita kerjakan adalah bertobat sekarang ini. Kalau Anda kemarin hari Senin saya puasa sunnah, hari ini saya nggak puasa. Kalau Anda mau menikmati pahala yang besar ini, bulan Rajab ini, Anda puasa, walaupun besok puasa nggak apa-apa. Pokoknya di bulan haram ini ada 4 syahrul haram ya dalam Islam itu, Rajab, kemudian loncat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini Asyhurul Hurum. Anda baca di dalam surat Taubah ayat 36, Allah mengumumkan dari 12 bulan itu, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ditetapkan ada bulan-bulan kedamaian. Ini sekarang ini. Kalau saya baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sampai sini aja. Hitungan bulan di sisi Allah itu 12. Jadi 12 bulan dalam satu tahun ini Allah yang mengatur ini. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dari 12 ini dipilih oleh Allah 4 bulan tidak boleh perang. Sekarang ini nggak boleh perang, kecuali kalau diserang, ya. Umat Islam tidak boleh perang. Dan Allah dalam firman-Nya mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan menzalimi diri kalian. Menzalimi itu apa artinya? Memukul-mukul. Kalau Anda misalnya menggampangkan sholat itu kan menzalimi diri sendiri. Anda berbuat dosa itu menzalimi diri sendiri. Jadi karena dilarang, maka bulan ini kalau orang berbuat dosa, sholatnya terlambat disengaja, atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Allah, dosanya berlipat ini. Sebaliknya kalau Anda berbuat pahala sekarang ini, kita duduk di sini, ini namanya majlis zikir, kita dapat pahala berbeda dengan bulan yang lain. Dan ini adalah persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan, ya. Nah, kemudian kalau kita teruskan, saudara, ini kalau bahasa Jawa, Rejab, kemudian apa? Ruwa, kemudian Poso. Nah, bahasa Arabnya Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Nah, Rejab ini bulan solat. Nah, kemudian disebut oleh para ulama syahrul ghiras. Ghiras itu menanam. Jadi ini bibit ditanam ini sekarang ini. Untuk apa? Buahnya nanti diambil bulan Ramadan. Sekarang ini kita ini menanam bibit ini, Pak. Nah, kemudian masuk bulan Sya'ban, namanya syahrus siqayah. Siqayah itu menyiram. Jadi sekarang ini kita tanam ini, persiapan kita bertobat, kita memperbaiki sholat kita sekarang ini. Kita bertahajud, bersodakoh, latihan Pak, sodakoh itu Pak. Jadi mulai sekarang orang-orang yang mengerti arti Ramadan sudah melatih banyak bersodakoh, supaya nanti Ramadan, kata Rasulullah, khairus sodakoh as-sodakoh fi Ramadan. Sebaik-baik sodakoh itu sodakoh di bulan Ramadan Pak. Jadi Anda jangan tidak sodakoh.
Berapa saja sedekah, setiap hari sedekah, apalagi memberi buka kepada orang yang berpuasa. Itu nilainya sangat luar biasa ya. Saya mengatakan pada ibu-ibu yang berhalangan tidak puasa itu gampang sekali mau dapat pahalanya puasa. Ibu tidak puasa seminggu karena berhalangan, beri makan 10 orang, 7 orang sudah seminggu itu ibu dapat pahala seperti puasa seminggu. Gampang sebetulnya Islam ini. Anda duduk misalnya di sini, kalau misalnya saya katakan coba baca Al-Quran dari mulai Fatihah sampai Qul A'udzu Birabbin Nas, perlu waktu berapa hari sampai? Berapa hari kira-kira? 10 hari bisa? Berarti 1 hari 3 juz. Sebulan aja lah 1 hari 1 juz. Belum tentu bisa, iya kan? Tapi Nabi mengatakan begini, ya Allah, kalau orang itu membaca surat Al-Ikhlas, ada nggak yang belum hafal surat Al-Ikhlas? Nanti saya masukkan TK nanti. Kalau belum hafal Al-Ikhlas ya. Man qara'a suratul Ikhlas, kata Rasulullah, kalau Anda membaca surat Al-Ikhlas itu kan mudah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini saya sudah mendapat pahala sepertiga Al-Qur'an. Allah Maha Pemurahnya. Sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau Anda duduk misalnya di kantor nunggu orang atau di terminal di mana di bandara, Anda duduk menunggu pesawat, lalu Anda baca Qul huwallahu ahad 3 kali saja, itu Anda sudah dapat pahala seperti Anda menghatamkan Quran. Ini kan orang banyak nggak memperhatikan ini. Ya Allah, Anda mau membersihkan dosa, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu yang paling dicintai Allah. Bahkan di dalam hadis kalau Anda membaca 2 saja, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, betapa mudah, 100 kali diampuni 100 dosa, ditingkatkan 100 derajat. Bayangkan, dikasih pahala 100. Ya Allah. Jadi saya pikir sebetulnya kalau orang Islam tidak masuk surga itu ya memang kebangetan sudah. Masuk surga semua. Gampangnya seperti, apalagi mau masuk neraka lebih gampang lagi. Wis sampean aja salat. Sudah, enggak usah ke masjid, enggak usah apa-apa sudah. Gak poso, gampang kan? Langsung nanti masuk neraka nanti. Tapi masuk surga itu nikmat. Salat ini nikmat kalau Anda bisa menikmati salat, gitu loh, Pak. Maka bulan Sya'ban ini Anda perbaiki salat. Anda perbaiki tobat supaya nanti bersih pada waktu Ramadan itu. Persiapan Ramadan itu bukan megengan buat apem kurang sehari, nggak siap nanti. Makanya banyak orang terawih ramenya minggu pertama saja. Ya mana marbotnya sini, minggu kedua sudah kurang terawihnya. Iya mas, bukan di sini, di mana-mana. Kenapa? Ya nggak siap mental. Tapi kalau orang itu siap Ramadan, itu tambah lama, tambah meningkat sampai mendapat Lailatul Qadar. Ya Allah, alladzi hiya khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ya Allah, nggak bisa dibayangkan itu. Jadi Anda bisa mendapat pahala seperti Anda beribadah 83 tahun. 1000 bulan itu berapa tahun? Ini angka loh. Surat apa namanya, Lailatul Qadar itu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bukan sama, khairun itu lebih baik. Seperti ini Ramadan. Kalau Anda mempersiapkan Ramadan mulai sekarang, ya Allah, dengan tobat, berdoa, bersedekah, bersilaturahmi, jangan ada musuh. Beberapa hari yang lalu saya mendapat pencerahan dari guru saya, ya, menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim, ada orang di Syria. Guru saya ini orang Syria. Itu mengatakan pada waktu beberapa tahun yang lalu, bulan Sya'ban, jadi setelah Rajab Sya'ban, dia itu berdoa supaya dapat Ramadan, berdoa. Lalu dia ini punya masalah dengan salah satu kerabatnya. Lalu dia mengatakan, ya sudah nanti saya minta maaf waktu bulan aja, Idul Fitri aja.
Lalu dia dapat ceramah dari ustadz ini, sebaiknya Anda itu membersihkan diri lahir batin, sudah tidak ada persoalan dengan orang lain. Lalu saya maafkan sudah, walaupun dia tidak minta maaf, saya maafkan. Setelah dimaafkan itu di bulan Sya'ban dia maafkan ini sebelum Ramadan ya. Lalu dia mengatakan, saya setelah memaafkan ini sholat saya jadi khusyuk, jadi nikmat sholat ini. Yang membuat orang ini sholatnya nikmat, khusyuk itu bukan tubuhnya Pak, tapi hatinya. Kalau Anda bisa menikmati sholat, ya Allah, hidup ini mudah. Gak mungkin ada stres, gak mungkin ada takut, gak mungkin ada khawatir masa depan, gak mungkin, karena Anda akrab dengan Allah. Itu kalau orang dekat dengan Allah. Ini kesempatan kita ini sekarang ini. Nah kemudian bulan Sya'ban itu Nabi banyak sekali berpuasa sunnah ini nanti bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini syahrun turfa'ul a'mal. Bulan Sya'ban ini, kalau bulan Rajab itu bulan penetapan sholat 5 waktu, bulan Sya'ban ini adalah penetapan perubahan kiblat pada tengah-tengah Sya'ban. Kira-kira tanggal 4 Februari Maret. Itu nisfu Sya'ban namanya. Itu adalah saat Rasulullah sholat di Madinah. Rasulullah sudah hijrah ke Madinah waktu itu. Rasulullah sholat asar, menghadapnya masih menghadap Masjidil Aqsa. Jadi sebelum Masjidil Haram di Mekah itu ditetapkan sebagai kiblat umat Islam, Nabi sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Sholat asar Rasulullah menghadap Masjidil Aqsa. Kalau misalnya di sana Masjidil Aqsa, begitu sudah 2 rakaat turun ayat fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah menyatakan, sekarang kamu balikkan arah salatmu ke Masjidil Haram. Jadi Nabi menghadap Masjidil Aqsa, kemudian berbalik 180 derajat menghadap Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Dan masjid ini sampai sekarang ada di Madinah, namanya Masjid Qiblatain. Ada masjid 2 kiblat karena Nabi sholat di situ dengan 2 arah kiblat. Ini terjadi di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, bulan Sya'ban ini dijadikan sebagai bulan laporan amal kita 1 tahun. Nabi mengatakan, saya senang ketika amal saya dilaporkan, saya dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi banyak berpuasa di bulan ini, bulan Sya'ban nanti. Sekarang juga berpuasa, tapi yang lebih banyak itu puasanya di bulan Sya'ban. Masya Allah. Jadi kalau ini bulan pembibitan, Sya'ban bulan penyiraman, disiram supaya subur, siqoya namanya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan memetik buahnya, namanya Syahrul Hasad. Masya Allah. Kalau Anda mempersiapkan ini masih ada waktu, masih banyak waktunya. Bulan Sya'ban nanti ya, upayakan puasa beberapa hari sebanyak mungkin, ya. Kemudian bersilaturahmi, jangan ada musuh lah. Hidup ini kalau mau enak itu sehat walafiat, lahir batin dunia akhirat, jangan ada musuh yang gampang memaafkan orang. Itu tandanya orang beriman yang mutu. Saya tanya Pak ya, memaafkan orang itu gampang atau sulit? Gampang, Masya Allah. Yang sebelah sini gampang atau sulit memaafkan orang? Gampang. Orang surga semua ini. Yang membuat orang tidak masuk surga itu yang paling banyak adalah urusan ini Pak, dengan orang ini Pak. Kalau Anda gampang memaafkan orang, saya pernah mendengar ada orang bertengkar lalu mengatakan, berdamai ketemu di akhirat. Waduh, kok ruru akhirat itu? Ketemu di akhirat. Ini jangan dikira gampang, ini merusak seluruh agama, seluruh kualitas keislaman Anda. Itu kalau Anda masih bertengkar dengan orang lalu dendam, ya, tidak mau memaafkan, begitu ya. Ini yang merusak puasa itu. Kalau puasa tidak makan, tidak minum, anak SD kelas 3, cucu saya sudah puasa mulai kelas 3 sudah 1 bulan bisa. Semua bisa Pak, puasa tidak makan, tidak minum. Lalu Idul Fitri, aku nutuk puasa ya. Nutuk kayak oleh hadiah dari langit. Yang penting itu apakah puasa Anda itu diterima apa enggak. Dan itu yang menjadikan Anda diterima atau enggak itu bukan tidak makan dan tidak minum, tapi puasa hati, cerah hatinya, puasa telinga, tidak mendengarkan yang dilarang oleh agama, puasa lidahnya,
puasa matanya. Kalau Anda puasa tapi ya ngomongnya kotor, suka mencaci maki orang, matanya juga melihat pornografi setiap hari,